Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin krim karamel kukus. Ini cocok banget nih untuk yang lagi isoman karena ini enak banget dan juga sehat. Ini adalah puding kesukaan aku. Dari kecil aku suka banget sama puding ini. Tapi udah berkali-kali bikin selalu gagal. Baru kali ini berhasil dan saya sudah tahu sekarang salahnya di mana. Walaupun di oven dulu ataupun dikukus dulu tuh ya selalu gagal. Tapi kali ini saya udah bisa menaklukkan krim karamel. Gimana caranya? Yuk kita mulai aja. Kita akan bikin karamelnya dulu ya. Di sini karena kita hanya akan gunakan 2 telur, saya hanya akan bikin 2 sendok makan gula pasir untuk dijadikan karamel. Tapi kalau kalian mau bikin banyak, kalian bisa misalkan 6 telur ya. Kalau 6 telur itu kira-kira 100 gram gula pasir untuk karamelnya. Dan ini pastikan warnanya sudah benar-benar coklat ya, karena ini namanya krim karamel. Jadi karamelnya harus benar-benar jadi. Udah warnanya coklat, baru kita akan tambahkan 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan air putih ya. Ini kita aduk-aduk sampai udah tercampur rata, lalu kita akan tuang ke dalam cetakan. Penting untuk kalian bikin karamelnya ini warnanya coklat gelap. Kalau seandainya putih masih kuning gitu, dia belum wangi, nanti pudingnya kurang enak. Kalau dia coklat banget, dia sudah wangi sekali. Nah ini tempatnya ramekinnya ini saya pakai minyak sayur gitu supaya gampang ngeluarin pudingnya ya. Tapi ternyata malah susah untuk itu krim karamelnya tuh malah goyang kesini kesana, nggak mau nempel karena ada minyaknya. Jadi kalian tidak perlu pakai minyak. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Ini kalian bisa taruh di ramekan di keramik seperti ini, ataupun kalian tunggu sedikit dingin dulu, kalian kasih airnya sedikit lebih banyak, itu bisa kalian taruh di plastik seperti ini. Plastik ini ada tulisannya dia tahan panas, bisa di microwave. Jadi kalau kita kasih karamel ini dia tidak akan meleleh. Kalau kalian mau untuk jualan, sebaiknya mungkin ditaruh di cup seperti ini aja ya. Cuman cupnya yang kecil tuh yang agak bulat itu, yang lonjong. Nah itu hasilnya lebih bagus, lebih cantik gitu. Ini nggak usah khawatir. Kalau 100 gram gula pasir, kira-kira airnya tuh sekitar 20 gram. Nah, sekarang kita akan siapkan adonannya. Di sini saya pakai 1 telur utuh dan 1 kuning telur. Di sini juga saya tidak pakai gula pasir, tapi saya pakai susu kental manis sebanyak 30 gram. Tapi kalau kalian mau pakai gula pasir bisa. Gula pasirnya 20 gram ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata ya. Nanti kalau sudah rata, kita diamin dulu. Kita akan panaskan susu cair sebanyak 200 gram. Apabila kalian ingin hasilnya lebih creamy lagi, lebih enak lagi, susunya bisa 100 gram susu cair, 100 gram susu whipped cream ya teman-teman. Ini kita akan tunggu sampai dia mendidih. Bila sudah mendidih, kita matikan kompor, lalu kita campurkan ke dalam adonan telur secara perlahan sambil terus diaduk ya, supaya kuning telurnya jangan jadi mateng. Nah ini kalau sudah begini, kita akan saring beberapa kali. Kalian bisa saring 2 atau 3 kali supaya tuh hasilnya benar-benar lembut. Nah ini kita akan tambahkan vanilla extract. Ini penting teman-teman.
Kalau kalian punya vanilla bean itu lebih enak lagi. Karena apa? Ini kan supaya nggak terlalu bau susu gitu ya, supaya nggak terlalu bau amis. Jadi penting banget penggunaan vanilla extract. Bila kalian pakai vanilla bean, nanti vanilla beannya dimasak di susu ya teman-teman. Nah ini akan kita saring. Saya di sini saring sebanyak 3 kali. Nah kalau udah disaring, kita akan masukkan ke dalam cetakan pelan-pelan ya teman-teman, supaya dia tidak berbusa gitu atasnya. Nah ini pastikan juga itunya karamel yang tadi sudah kering ya teman-teman, tidak masih basah. Kalau masih basah nanti hasilnya kurang bagus. Jadi dia tunggu kering dulu. Seandainya kalian punya masih basah, kalian bisa masukin kulkas dulu sebentar. Nanti untuk kalian bikin sendiri untuk makan terserah ya, mau pakai cetakan apa aja boleh. Tapi kalau untuk jual mungkin nanti ditimbang gitu. Kalau sepantasnya seberapa. Di sini saya coba bikin sebanyak 120 gram. Kalau menurut saya itu cukup. Nah, ini paling penting teman-teman, kuncinya adalah di sini. Berhasil atau tidaknya kalian bikin krim karamel ini. Jadi apinya tuh harus benar-benar kecil, api yang paling kecil yang kalian punya ya. Terus atasnya ditutup dengan kain supaya airnya tuh tidak menetes kemana-mana. Ini kukusnya tidak boleh lama-lama. Jadi kalau seandainya susunya itu kalian tuangin 120 gram, itu cukup 15 menit saja. Semakin lama, semakin sedikit susunya yang kalian cetak, itu nanti waktunya akan semakin sedikit, semakin cepat, mungkin sekitar 10 menit. Jadi kalau udah waktunya 10 menit, kalian periksa. Seperti ini kalian lihat, ini semuanya saya kukus di 15 menit. Yang kecil dia lebih berbusa. Yang sedang ada busanya tapi cuma 1-2. Kalau yang besar, yang ini dia tidak ada busanya sama sekali. Nah untuk tahu matang enggaknya, kalian lihat ini, kalian pencet dia sudah keras. Nah ini yang sudah saya dinginkan selama 1 hari di kulkas. Enggak 1 hari sih, ini bikinnya dari malam ya. Ini sekarang pagi. Nah ini yang cair, yang karamelnya keluar itu, ini yang saya bikin agak sedikit lebih banyak airnya. Kalau banyak airnya dia wanginya agak sedikit kurang dan nanti dia cairannya akan sedikit naik-naik ke atas. Kalau yang ini yang cairannya pas, dia pada saat saya tusuk baru keluar cairannya ya. Ini kita akan balik, kita akan lihat hasilnya. Cuman ini kalau yang di keramik dia tuh agak susah untuk dikeluarinnya karena dia nempel. Kalau kita kasih minyak itu kita susah untuk ngeratain karamelnya. Jadi ini seperti buah si malakama ya teman-teman, agak sedikit sulit nih. Tapi tetap bisa walaupun hasilnya ya jadi sedikit berantakan. Nah kalau mau untuk jualan mungkin kalian bisa pakai cup seperti ini. Ini isinya volumenya 200 ml. Kalau kalian pakai cup seperti itu jadi gak repot teman-teman. Gak harus keluarin dari cetakan, jadi gak berantakan. Nah teman-teman, sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini yang semuanya saya kukus selama 15 menit. Dari ukuran yang kecil, sedang, sampai yang besar. Kalian lihat ini yang kecil dikukus 15 menit dia udah berpori-pori. Kalian lihat teman-teman ya. Walaupun masih sedikit tapi dia ada pori-porinya. Ini terlalu kelamaan. Jadi kalau sebesar ini kalian cukup 10 menit saja. Untuk rasa sama, rasanya enak, cuman untuk penampilannya aja yang kurang cantik. Nah ini yang ukurannya sedang, yang di keramik itu, ini dia juga cantik, nggak bolong-bolong, walaupun ada tapi sedikit banget nggak kelihatan.
Ini kalau rasanya sama aja, cuman cantiknya doang aja yang beda. Lembutnya beda ya. Kalau yang pertama itu dia agak sedikit lebih padat. Nah kalau ini dia lembutnya pas. Nah ini yang paling banyak, yang paling besar, yang 120 ml ya. Kalian lihat hasilnya, dia tuh lembut banget. Itu teksturnya juga lebih lumer daripada yang tadi. Jadi dia benar-benar lembut sekali. Untuk rasa sama, yang paling penting karamelnya harus coklat banget. Jadi nanti bau-bau karamelnya kuat sehingga dia mengalahkan bau amis dari telur dan bau susunya gitu. Terus kalian pakai vanilla ekstraknya agak sedikit lumayan banyakin gitu ya teman-teman, supaya dia lebih wangi. Jadi wangi karamelnya keluar, wangi vanilanya keluar. Terus silky teksturnya itu dari telurnya enak banget lah pokoknya. Ini kalian perhatikan teman-teman, ini tanpa whipped cream ya, dan ini juga nggak di oven, ini cuma dikukus aja. Terus telurnya juga nggak kuning semua, masih ada putihnya, tapi hasilnya dia bagus, benar-benar halus, mulus. Yang penting cara kalian kukusnya itu harus pelan. Nah ini ada yang saya pertama kali saya selalu bikinnya seperti ini, dia hasilnya ngembang banget, kalian lihat kan, karena ini suhunya terlalu tinggi dan atasnya nggak ditutup. Nah kalau yang ini suhunya kecil sekali dan waktunya juga nggak lama, cukup 10-15 menit saja. Kalian lihat kan, hanya karena cara ngukusnya doang yang salah, maka hasilnya dia akan berantakan dan rusak. Sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum di-subscribe dulu ya. Dan untuk kalian yang sedang isoman, saya doakan kalian cepat sembuh ya. Jangan lupa obatnya diminum secara rutin dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa jemuran juga ya. Nggak apa-apa item-item sedikit, yang penting sehat. Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.